Halo, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dengan saya Wijileksono dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Di awal semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 ini, kita akan bertemu dalam mata pelajaran POPW atau Perencanaan dan Pengelolaan Perjalanan Wisata. Pelajaran ini bukan lagi bersifat pengetahuan, tetapi akan memberikan kompetensi berupa keterampilan kepada kalian. Sehingga setelah belajar POPW ini, kalian diharapkan bukan hanya tahu apa, tetapi sudah bisa membuat, bisa menciptakan, yaitu paket wisata. Dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari sekarang ini adalah menganalisis produk wisata. Kalian masih ingat dalam pelajaran kepariwisataan, industri pariwisata melibatkan berbagai macam kegiatan usaha seperti usaha travel agent atau tour operator atau dalam bahasa Indonesia biro perjalanan wisata, usaha akomodasi atau penginapan, bar, restoran atau catering, tourist attraction, entertainment atau tempat hiburan, souvenir shop, handicraft, dan guiding service, juga usaha jasa lainnya. Nah, sesuai dengan kompetensi yang sedang kita pelajari, maka kita hanya akan membahas mengenai usaha biro perjalanan wisata atau travel agent, sebuah kegiatan usaha yang menjadi mediator atau agent antara produsen, penyedia jasa dengan konsumen, karena bisa jadi keterbatasan pengetahuan dan kemampuan konsumen, maka tidak bisa langsung mendapatkan jasa yang dia inginkan untuk melakukan perjalanan wisata. Begitu juga produsen bisa jadi tidak bisa langsung menjangkau konsumen untuk memasarkan atau menjual produknya. Saya yakin kalian sudah cukup paham mengenai usaha biro perjalanan wisata atau travel agent, karena di lingkungan kita di Bali ini begitu banyak biro atau perusahaan biro perjalanan wisata. Ada banyak perusahaan-perusahaan biro perjalanan wisata besar di Bali ini, dan kalian sebagai siswa UPB harus sudah mulai akrab dengan kegiatan usaha ini. Ada banyak produk dan layanan yang disediakan oleh usaha biro perjalanan wisata. Mereka biasa menyediakan jasa pemesanan tiket baik domestik maupun internasional, menyediakan layanan pemesanan hotel atau menjual voucher hotel, menyewakan transportasi, menyelenggarakan perjalanan dengan minat khusus seperti umroh, tirtayatra, dan yang lainnya. Dan sebenarnya yang menjadi ciri khas dari sebuah travel agent adalah menjual paket wisata. Kenapa ini menjadi ciri khusus dari sebuah biro perjalanan wisata? Karena ketika travel agent hanya berfungsi sebagai agent menjual produk dari produsen ke konsumen saja, maka dia tidak akan banyak mendapatkan keuntungan, karena dia hanya akan mengandalkan keuntungan berupa komisi yang diberikan oleh produsen. Contoh, sebuah biro perjalanan wisata menjual tiket pesawat, maka dia akan mendapatkan keuntungan dari komisi penjualan tiket yang diberikan oleh airlines ketika travel agent tersebut menjual tiket kepada konsumen. Besarnya komisi sudah ditentukan oleh pihak airlines. Nah, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, maka sebuah travel agent harus punya kreativitas. Bagaimana caranya? Yaitu menggabungkan berbagai macam jenis layanan usaha pariwisata menjadi sebuah produk yang baru, menggabungkan menjadi sebuah produk yang baru. Nah, kalau travel agent melakukan hal ini, maka dia tidak hanya berfungsi sebagai mediator, dia tidak hanya berfungsi sebagai agent saja, tetapi dia akan berfungsi sebagai organizer yang menggabungkan berbagai macam layanan usaha pariwisata
menjadi suatu produk yang baru yang disebut dengan paket wisata. Bisa terdiri dari transportasi, airlines tiket, tour, guiding service, dan layanan-layanan yang lain, termasuk hotel, makanan, hiburan, travel dokumen, dan lainnya, menjadi suatu produk yang baru yang disebut dengan paket wisata. Travel agent akan lebih banyak mendapatkan keuntungan dengan cara menjual produk seperti ini, karena dia bisa menambahkan keuntungan, atau nanti dalam pelajaran selanjutnya keuntungan yang didapatkan dengan menambahkan jumlah tertentu ini disebut dengan markup atau profit. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa penyusunan paket wisata sangat bergantung pada kreativitas dari masing-masing travel agent, sehingga dengan daerah tujuan yang sama, waktu yang sama, bahkan dengan fasilitas yang sama, akan menghasilkan sebuah paket wisata yang berbeda, bisa dalam jumlah harinya, objek yang dikunjungi, sampai hampir pasti harganya berbeda-beda antara travel agent yang satu dengan yang lainnya. Kita ambil contoh misalnya paket wisata di Bali, 3 hari 2 malam, ada yang menjualnya dengan harga 3 juta, ada bahkan yang menjualnya dengan harga di bawah 1 juta. Kita lihat ini 2 juta lebih, dan mungkin masih banyak yang lainnya. Paket wisata ke luar negeri juga sama. Paket wisata Singapura 4 hari 3 malam, ada yang menjualnya kisaran 4 juta, tapi juga banyak yang menjual di atas 4 juta. Nah, ini tergantung dari kreativitas masing-masing travel agent. Konsumen harus mengetahui lebih detail fasilitas dan jasa apa saja yang menjadi pelayanan dalam paket wisata tersebut. Intinya adalah bahwa paket wisata akan memudahkan bagi konsumen untuk mendapatkan layanan ketika mereka melakukan perjalanan wisata, karena akan lebih hemat waktu, lebih hemat biaya, dan akan lebih terarah dalam melakukan perjalanan wisata. Baik, di akhir pertemuan kita kali ini, kita ingin menyimpulkan bahwa paket wisata merupakan produk biro perjalanan wisata yang merupakan kumpulan dari berbagai macam fasilitas, jasa, dan produk perjalanan wisata menjadi sebuah produk yang baru yang disebut dengan paket wisata. Paket wisata ini akan memberikan keuntungan lebih bagi biro perjalanan wisata dan juga bagi konsumen dalam banyak hal. Kita akan lanjutkan diskusi kita dalam channel Google Classroom. Sampai jumpa.